Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Yang terhormat keluarga besar Nahdlatul Ulama, khususnya sahabat Fatayat, hadirin hadirat, pemirsa yang berbahagia. Tabi pun puji syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, nikmat dan kesehatannya kita pada kesempatan kali ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sahabat Fatayat, pemirsa yang berbahagia, sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW, Nabi kita tercinta. Al-Quran juga mempunyai banyak sekali keistimewaan dan keajaiban yang terkandung di dalamnya. Dan tidak ada pada kitab-kitab yang lainnya. Dan Al-Quran juga merupakan ibadah yang memiliki nilai pahala per hurufnya dan mempunyai keutamaan juga yang banyak sekali hitungannya. Nah, di antara keutamaan Al-Quran, yang pertama yaitu Al-Quran dijadikan sebagai obat atau penawar. Sebagaimana dijelaskan dalam syair, tombo ati iku 5 perkarane, kaping pisan maca Quran lan maknane, kaping pindho salat wengi lakonono, kaping 3 wong kang soleh kumpulono. Dijelaskan dalam syair tadi bahwa Al-Quran itu sebagai obatnya hati. Juga dijelaskan sebagaimana dalam Quran surat Fussilat ayat 44. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwalladzina amanu hudaw wa shifaa walladzina la yu'minuna fi adhanihim waqru wa huwa 'alaihim a'ma. Ulaika yunadawna min makanin ba'id. Al-ayah. Bagi orang-orang yang beriman, ayat-ayat Al-Quran itu dijadikan sebagai obat. Baik obat secara langsung maupun obat secara tidak langsung. Misalnya dijadikan sebagai penenang hati, pikiran menjadi tenang, kemudian pereda penyakit, dan masih banyak yang lainnya. Nah, bagi orang-orang yang beriman juga, Al-Quran itu dijadikan sebagai petunjuk penawar hati. Maksudnya, apabila seorang mukmin betul-betul menjalankan isi kandungan dalam Al-Quran, insya Allah dalam segala permasalahan akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya kita lagi galau, ya baca Al-Quran. Kita lagi kena musibah, ya baca Al-Quran. Kita lagi tertimpa penyakit atau kena penyakit, atau kita sedang sakit, ya tetap baca Al-Quran. Masya Allah, begitu dahsyatnya ya, manfaat atau keutamaan membaca Al-Quran. Itu diantaranya yang pertama yaitu sebagai penawar atau obat. Kemudian sahabat-sahabat, keutamaan membaca Al-Quran yang kedua
yaitu pahala bagi yang mengajarkannya. Sebagaimana hadis dijelaskan dalam hadis, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian yaitu yang mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkannya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi sahabat-sahabat panjenengan yang mengajarkan, membaca atau mempelajari Al-Qur'an, apa malah sampai mengajarkannya nggih, panjenengan dados guru, panjenengan jadi guru di TPQ atau di pondok ajarkan Al-Qur'an, insyaallah pahala akan dilipat gandakan. Kemudian keutamaan yang ketiga yaitu pahala bagi pembacanya. Bahwa siapa saja yang membaca Al-Qur'an dalam satu ayat saja, maka pahala akan Allah lipat gandakan. Dalam satu ayat loh guys, sahabat-sahabat. Panjenengan sedaya dalam bulan Ramadan niki memperbanyak membaca Al-Qur'an. Masya Allah, dalam satu ayatnya saja sudah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Napa malih panjenengan sampai khatam 30 juz atau membaca 1 juz, 2 juz, 3 juz, atau mulai sampai khatam 30 juz, Masya Allah akan Allah lipat gandakan. Nggih, amin amin ya rabbal alamin. Kemudian sahabat, keutamaan membaca Al-Qur'an yang keempat adalah pahala bagi orang tuanya yang memiliki anak sebagai penghafal Al-Qur'an. Nggih. Dijelaskan juga niku di dalam hadis bahwasanya siapa saja yang anaknya niku menghafal Al-Qur'an, mempelajari, membaca atau menghafal Al-Qur'an, maka akan Allah pakaikan kepada kedua orang tua tersebut pada hari kiamat. Allah pakaikan nopo? Allah pakaikan mahkota, yang mahkota tersebut memiliki sinar. Sinarnya itu bagaikan sinar matahari. Alangkah, sahabat-sahabat, alangkah seneng nih perasaan itu yang sepah niku ketika memiliki seorang anak yang penghafal Al-Qur'an. Sen moco ni mawon, moco nopo melih kok sampai menghafal dan bahkan sampai mengamalkan Al-Qur'an. Alangkah hatinya orang tua itu merasa senang, tentram, bahagia. Mula niku sahabat-sahabat yang mempunyai anak, monggo nggih anaknya niku kita arahkan ke pendidikan teng pondok. Menghafal Al-Qur'an itu sakniki tidak hanya di pondok saja, bahkan di sekolah-sekolahan formal, di tempat kuliah niku diajarkan. Ada pelajaran Al-Qur'an, tafsir dan yang lain sebagainya dan yang lain sebagainya, sahabat-sahabat. Itu keutamaan Al-Qur'an yang keempat. Kemudian keutamaan membaca Al-Qur'an yang kelima adalah Al-Qur'an menjadi pemberi syafaat nanti pada di hari kiamat. Juga dijelaskan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam niku bersabda, Iqra'ul Qur'an, fa innahu ya'ti syafi'an yaumal qiyamati li sahibihi. Bacalah Al-Qur'an. Nanti insya Allah panjenengan akan diberikan syafaat pada hari kiamat apabila panjenengan mau membaca Al-Qur'an. Sahabat-sahabat, itu tadi diantaranya keutamaan membaca Al-Qur'an. Masih banyak sekali keutamaan membaca Al-Qur'an sahabat, masih banyak sekali, tapi yang saya utarakan ini baru 5 saja. Mugi-mugi semoga saja pada kesempatan kali ini ada manfaatnya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.